Nah, selamat pagi. Nah, hari ini kita ketemu lagi di Sunday Morning Talk Show bersama saya Wide. Nah, hari ini kita ada tamu spesial nih. Ini Bang Romi, Romsky. Nah, ini Bang Romi. Romsky. Oh, Romsky. Nah, Bang Romsky ini mungkin kita jarang ngelihat nih, karena memang udah setahun ini beliaunya ini udah nggak ada kegiatan, jadi nggak ada. Biasanya kan suka show ya, rutin show. Seminggu bisa 5-6 kali nih show-nya. Nah, ini sekarang nih show-nya di sini nih. Nih show-nya ganti di sini. Nah, nih ada kedai daun tiap hari juga, kecuali hari Senin. Hari Senin. Nah, hari Senin dia nggak show di sini, tapi kalau hari Selasa sampai hari Minggu selalu ada di sini di kedai daun. Nah, kita hari ini coba bincang-bincang nih sama Romsky nih. Nah, gimana nih kabarnya nih? Baik, Jai. Wah, udah alhamdulillah. Hampir setahun nih kita nggak ketemu ya. Yes. Nah, ini sekarang tiba-tiba kok kemarin ngabarin suruh gua mampir ke sini nih. Oh iya dong. Ini. Sekalian orang pada tahu nih, ini kedai daun. Apa nih kedai daun ini? Kedai daun ini adalah bentuk survive buat saya, bentuk survive. Ya, ceritanya kan bukan negara ya, dunia. Yeah. Dunia ambrol gara-gara itu virus sialan itu kan. Udah ambrol, udah berantakan, terus udahlah semua berimbas. Apalagi kita sebagai musisi berimbas banget. Kita biasanya kan kita ada live, ada show, ada konser. Akhirnya setelah keadaan seperti ini, apalagi di 2020 kemarin awal sempet itu kan PSBB ketat kan ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada sih sebenarnya, ada manggung tapi virtual. Oh, virtual. Sempet juga berarti. Sempet, kita beberapa kali. Gua beberapa kali itu sama si Elo. Iya. Terus sama Ipang sama Rido Sleng gua sempet. Ya, beberapa kali lah. Berarti di luar grup lu nih? Di luar konspirasi sama Omni. Iya. Ada project lain. Konspirasi sama Omni sih ya udah enggak. Otomatis sudah stop tuh ya. Otomatis ya entahlah kenapa tiba-tiba ya gue mesti main sama yang lain dulu gitu. Ya udahlah. Rezeki nggak boleh tolak dong, Jay. Nah, tapi sebelum pandemi ini, Omni sama konspirasi kan ada kontrak-kontrak. Oh iya, jalan. Batal berarti ya? Jalan. Tapi kebenaran sebelum pas udah deket-deket pandemi itu, konspirasi sama Omni memang lagi nggak ada. Yang sebenarnya ada jadwal main itu yang band gue sama Ipang sama Rido. Okay. Namanya Keraba Loker. Jadi kita khusus bawain lagu-lagu Beatles aja. Lagu Beatles. Nah itu ada beberapa job yang terpaksa kita nggak kita ambil ya karena bertepatan dengan pandemi. Udah PSBB ketat. Sementara udah di booking dari sebelumnya kan tanggal. Udahlah. Mau nggak mau. Iya. Nah jadi pandemi itu kan PSBB itu mulai kalau nggak salah Maret ya? Maret tahun 2020. Nah, terus kedai ini mulai kapan nih? Kedai ini sebenarnya sih Jai. Kedai ini kalaupun nggak ada pandemi ini akan tetap jalan. Oke. Gue memang gue udah ada rencana. Ada rencana. Gue harus punya sesuatu. Iya. Karena ya nggak tahu kenapa lah gue pokoknya gue harus punya sesuatu ya. Di luar pekerjaan utama gue sebagai musisi, gue harus punya sesuatu. Udah lama banget udah. Tapi tiba-tiba kena pandemi gini, mundur lagi kan. Akhirnya waduh, gimana rencana gue mau bikin usaha kayak gini, akhirnya terpaksa mesti mundur. Tapi gue nggak boleh mundur dong. Tapi nanti dulu lah. Sabar dulu sambil akhirnya ada masuk kan. Gue sama Elo itu udah akhirnya kumpulin lagi, terus ada beberapa rezeki lagi. Akhirnya gue langsung hubungin si Gopal. Oke. Gopal yang biasa nemenin Gopal yang biasa juru masak. Dia memang juru masak. Nah, Gopal itu di konspirasi dia sebagai road manager. Tapi dia ini juga ahli memasak. Iya. Wah, multifungsi. Multifungsi ini Gopal multifungsi. Iya.
Gua memang udah lama. Gopal dari India apa dari mana dia? Gopal itu kayaknya dari Brebes ya. Oh, Brebes. Enggak. Gopal itu anak rantau, anak Batam. Oh, oke. Wah, anak Batam ya. Anak Batam. Jadi gua udah lama gua nyecer si Gopal sebenarnya udah lama. Udah ngincer si Gopal udah lama nih. Gua bilang kalau gua punya usaha gua udah mau jalan, dia yang mesti jadi juru masak dia. Oh, okay. Udah. Memang dia sebelumnya suka masak juga ya? Dia sebelumnya suka masak. Berarti lu udah lama perhatiin dia sejak ngikut sama lu? Sejak ngikut sama konspirasi, gue udah tahu dia bisa masak. Dia sebelumnya dia udah ada usaha seperti kayak gini juga. Nah, udah. Setelah di pertengahan 2020, pertengahannya bulan-bulan September gitu ya. Berarti udah 6 bulan setelah pandemi? Udah 6 bulan setelah pandemi. Nah, bulan-bulan September apa Oktober gitu. Kayak September, udah bisa tuh kumpul semua. Kumpul, biaya yang diperluin udah bisa kumpul buat bikin kedai ini udah bisa. Langsung gue hubungin Gopal lagi. Gue bilang, oke Pal, dan ini udah siap kita jalan, oke. Jalan. Akhirnya, pas di akhir Oktober, ini jalan. Berarti begitu udah terkumpul nih semua keperluan untuk bikin kedai ini, buka langsung kedainya. Langsung, nggak pakai babi bu, nggak pakai ayo, dibuka aja dulu. Langsung gitu. Aja gue jalan. Ini juga bentuk di sini belum kayak gini guys, masih berantakan segala macam. Akhirnya udah gue jalan ya, gue bilang, gue nggak perlu sesuatu yang tempat yang harus luxury, harus kayak gimana, gue nggak perlu. Yang penting gue jalan dulu. Kedai ini harus diutamakan kualitas makanannya dulu. Oke, mantap tuh. Nah itu kalau jual makanan nanti itu nih. Yang penting kualitas makanan dulu. Karena kuantitas ntar lah sambil jalan. Jadi kalau dengan kualitas kan orang sekali makan sini, besok bisa balik lagi ya. Nah kalau rasanya udah nggak cocok, nah sekali datang hanya itu aja. Gitu. Jadi biasanya sih kalau rumah makan yang bisa tetap berlanjut tuh ya yang repeat order itu mereka keep datang lagi. Ya alhamdulillah sih. Selain kita buka dine-in di sini kan kita juga kerja sama GoFood sama Grab juga. Terus kita kerja sama. Ya alhamdulillah dari situ banyak order banyak yang masuk, hampir tiap hari gua ada. Nah, menunya yang spesial apa nih di sini nih? Spesial di sini itu lontong Medan. Lontong Medan. Yang suka sama lontong Medan, nah udah nggak salah lagi nih tempatnya di sini. Lontong Medan. Terus kita masih dikit. Jadi spesial lontong Medan, terus ada nasi lemak. Nah, nasi lemak juga. Nasi lemak sama ada lupis. Oh, kue lupis. Itu makanan spesialis Indonesia, tapi gua nggak tahu aslinya dari mana tuh lupis. Lu tahu lupis aslinya dari mana? Aslinya itu dari gua kecil. Nah, di gua nggak tahu juga. Itu lupis tuh. Jadi itu dia. Itu makanan kita juga memang makanan Indonesia lah ya. Pokoknya Indonesia. Nah, lontong Medan juga mungkin khas Indonesia. Terus sangat Indonesia banget. Nasi lemak Melayu, khas Melayu juga. Kan ya Melayu Indonesia lah. Nah, itu yang mutusin untuk bikin menu-menu itu siapa tuh? Yang nentuin nih, kita mau menunya kayak gini. Karena itu ceritanya gimana tuh? Balik lagi ke si Gopal. Karena gue tahu dia spesialis di lontong Medan buat bikin lontong Medan. Gue tanya lagi, Pal, apalagi selain lontong Medan? Nah, Gopal bilang, oh Rom, ini ada nasi lemak, terus kita bisa jual lupis. Oke, gue bilang, ya udah kita fokus di situ dulu. Wah, berarti ini 3 menu ini masakan asli kalian berdua? Ya, nggak. Gua itu bukan chef. Gua tahu bumbu-bumbu, gua bisa belanja aja sih. Bisa tahu bumbu kayak, tapi suruh masak gua nggak bisa. Belum bisa. Beda, masak sama bikin musik beda. Meskipun harus sama-sama pakai hati, cuma masak lebih berat ya. Sangat lebih berat. Berarti sekarang baru ngerasain nih gimana kalau memasak itu perlu effort khusus ya? Skill khusus, sangat khusus. Sama kayak bikin lagu. Kita harus pakai hati, kita harus mikirin nanti kayak gimana. Gue bikin lagu sama Konspirasi sama Omni gitu. Kita satu band juga harus mikir bahwa lagu ini kita bikin bukan buat hanya kesenangan kita.
gimana orang lain bisa nikmatin. Iya. Nah, itu juga masakan, Jay. Oh, oke. Kalau si Gopal mungkin bikinnya dengan ayo suka-suka gua, berantakan. Harus pakai hati, harus mikirin juga ini orang gimana bakal suka apa enggak. Weh, berarti sampai ke situ pikirannya ya? Gua harus mikirnya sampai ke situ. Nah, nih ngomong balik dikit nih. Yes. Tadi kita udah banyak nih ngomong masalah kuliner kan ya. Nah, Roms, lu kan ikut ada di Konspirasi. Yes. Ada di Omni. Ya. Di mana lagi? Di Krabaloker. Terus sama Marcelo juga, Marcelo Tahitu. Elo sama Elo juga. Elo juga, jadi banyak dia ikut apa segala macam klub nih, band nih dia ikut nih. Tapi gua tetapnya sih di Konspirasi sama di Omni. Ya. Nah, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, kalau bikin makanan tuh pakai rasa, kita harus rasakan apa yang akan dinikmati oleh customer kita kan gitu ya. Nah, kalau Omni Konspirasi kan udah pada bikin lagu, bikin album juga ya? Nah, itu kan berarti lo harus bisa menyesuaikan gimana bikin lagunya di Konspirasi, gimana banget di Omni. Banget. Kan beda tuh. Beda. Alirannya beda banget. Beda juga kan? Beda. Nah, itu gimana caranya tuh lo pada saat lo mungkin mikirin lagu tuh pada saat bersamaan lo harus mikirin lagu yang Konspirasi sama Omni kan ya? Nah, lo gimana caranya tuh membelah otak lo tuh biar bisa saling ngisi lah di masing-masing grup itu. Itu ya sebenarnya sih gampang aja ya. Jadi gimana ya, gua sebagai musisi, khususnya gua musisi rock, tapi gua nggak cuma dengerin hanya satu jenis genre rock gitu. Rock itu kan banyak. Ada blues rock, ada hard rock, terus ada lagi ke alternatif rock, ada heavy metal, ada thrash metal, ada speed metal, akhirnya sekarang ada grindcore metal terus ada itu lagi kan. Tapi gua nggak sampai grindcore, gua nggak sampai dengerin grindcore metal, gua nggak. Tapi zaman kita dulu nih. Ya, zaman kita dulu kan kita sekolah dulu Metallica, Iron Maiden, itu akhirnya kan gua dengerin semua kayak gitu. Nah, akhirnya itu bisa jadi jadi referensi yang terus ada di kepala. Jadi begitu Konspirasi sama konspirasi kan kita lebih ke alternatif rock, rock 90s, Nirvana, Pearl Jam kayak gitu kan. Kebenaran dua band itu gue juga suka. Nah, jadi gue udah tahu arahnya. Oh, sama Konspirasi gue begini. Cara main gue di Konspirasi sama di Omni pun juga beda ya. Kalau di Omni yang lebih agak metal. Lebih ke Metallica gitu lah. Omni kan lebih ke situ. Nah, itu juga gue mainnya juga beda lagi. Pokoknya sesuai ini aja, sesuai tuntutan. Dimana Konspirasi gue harus mainnya seperti A misalnya, sama di Omni harus kayak B. Nggak bisa di Konspirasi tiba-tiba berubah gaya mainnya kayak main Omni, nggak bisa. Jadi harus ada porsinya masing-masing. Itu loh, Jay. Wah, berarti ribet juga ya jadi seorang Romi itu. Enggak, sebenarnya sih nggak ribet. Sebenarnya sih kalau ya mungkin lu ngeliatnya ngeribet gitu. Tapi kalau lu udah jalanin, apalagi lu udah jalanin bertahun-tahun, ya lu enjoy aja udah. Ya dulu udah anggap ya udah biasa aja. Mungkin kalau yang baru-baru gitu, misalnya di telepon, misalnya nih, ini kan kayak Konspirasi kan kita sekarang lagi karena kita udah kelamaan dulu kan, kita akhirnya mutusin mau bikin single lagi baru nih. Nah, udah, gue sih ya udah begitu dihubungin sama Marcel, kita rekaman lagi, ya udah ayo kapan, santai. Karena gue udah kebiasaan nih kayak gitu, jadi udah nggak kaget lagi. Mungkin ya kalau yang baru bilang, ayo kita rekaman, kaget bingung kan. Kalau gue kan ya udah kapan, ya udah. Nah, ini kan sejak pandemi ini berarti gaya hidup lo agak berubah ya. Yang tadinya mungkin lo jadi musisi yang harus hadir di konser mana, yang jadwalnya mungkin padat. Terus sekarang kan kalau pulang nyampe rumahnya jam berapa, mungkin jam berapa. Pulang juga ya, jangan sekali-sekali. Kalau di luar kota ya. Nah, sekarang nih sejak ada ini kedai daun, berarti kan harus bangun pagi. Jam berapa lo bangun pagi sekarang? Gue bangun otomatis 4:30 udah kebangun. 5:30 udah bangun, terus 5:30 gue udah jalan. Berarti nyampe ke kedai daunnya jam berapa? Jam 6. Nah, kalau dulu waktu lu masih jadi musisi, lu pagi tuh bangun jam berapa?
tergantung gua tidur malamnya, tergantung tidur malam ya. Kalau gua malam kalau normalnya lah, misalnya lagi nggak konser atau apa, lu bangun jam berapa? Ya, jam-jam 7 lah. Jam 7. Oh, berarti masih pagi juga ya. Jam tergantung karena kan gua juga hobi sepedaan. Oh. Jadi kalau dulu sebelum ada kedai, gua bangun, gua sengajain bangun pagi itu karena gua pengen sepeda. Sepeda jam 6 gua berangkat dari rumah, jam 9 gua udah balik rumah. Kalau sekarang karena udah fokus di sini, akhirnya rutinitas gua, hobi gua bersepeda, gua pindahin ke sini. Jadi sekarang gua itu udah nggak pernah gunain mobil lagi deh untuk aktivitas sehari-hari. Mobil itu aktivitas buat gua sama anak-anak istri gua atau ada orderan khusus. Orang order khusus kedai ini banyak, baru gua bawa mobil gua ke sini, gua antar ke sana. Itu kalau pakai mobil. Tapi kalau hari-hari biasa ya gua lebih baik pakai sepeda aja sih. Berarti sehari-hari tiap hari kalau misalnya ke sini naik sepeda dari rumah. Sepeda. Oke. Nah, kalau pulang pergi itu berapa kilo tuh sehari berarti rata-rata? Tergantung suka-suka gua aja. Kalau otomatis kalau pagi gue langsung ke sini, ya 15 kilo lah, karena gue kan putar dari Bintaro, dari rumah gue Bintaro, gue lewat Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, terus Kemang Raya, baru nyampe sini, ya itu kan 15 kilo. Itu juga udah muter dikit ya? Itu udah muter dikit. Itu apa tiap pagi. Nah kalau siang suka-suka gue, apalagi kalau udah menjelang libur. Ntar gue jalan dulu ke Menteng. Jadi pulangnya apa gue jalan dulu nih? Keluyuran ke BSD dulu bisa itu bisa. Iya. Nah kemarin tuh gue sempat lihat tuh di medsos lu tuh. Yes. Di aplikasi sepeda lu tuh bulan kemarin tuh Februari lu sampai berapa kilo ya? Gue perhatiin 600 kilo. Nah 600 kilo kalau dirata-ratain tuh misalnya 30 hari kan berarti 20 kilo sehari ya? Iya. Ya segitulah. Tapi ya lebih juga. Lebih deh, bukan lebih. 600 deh tuh. Iya 600-700. Oh 600-700. Nah berarti kan sebulan tuh bisa 700 kilo ya? Ya segitu. Nah sebelum lo ada kedai daun ini masih sebelum pandemi? Ya. Sama lo, segitu juga lo ini jarak yang lo tempuh sebulan rata-rata? Agak turun dikit, bisa 600, bisa 500. Tapi kan sekarang gini Jay, kalau dulu sebelum ada kedai kan gue rutinitas gue kan nggak tiap hari. Dulu paling seminggu cuma 3 kali. Tapi sekali jalan tuh jauh, 50, 60 kilo, makanya gue jauh-jauhin, biasa ke Tangerang, terus sampai ke bandara, gue sengaja biar jauh-jauh sekalian gitu. Itu sebelum ada rutinitas kedai. Kalau pas sudah ada kedai, ini dalam seminggu gue bisa 5 kali. Iya. Jadi ya sebenarnya sih jatuhnya sama aja. Tapi memang beda setelah udah ada kedai, gue tiap hari gue pakai sepeda bike to work, beda sih. Badan gue terasa lebih. Ya. Nah gue lihat badan lu agak ini ya, lebih ramping. Udah lebih enak udah hidup tanpa beban sekarang pakai badan gue tuh. Nah justru orang-orang nih sejak pandemi ini kan banyak beban nih. Nah itu dia. Nggak ada bebannya. Nah itu, karena yang penting ya udahlah, apalagi dalam keadaan kayak gini udah kita, keadaan kayak gini, kita kan imun kita harus kuat. Satu-satu nguatin imun, bukan satu-satu sih, banyak buat nguatin imun tuh banyak. Cuma ada salah satu cara buat nguatin imun adalah olahraga. Teratur itu yang penting ya. Jangan tiba-tiba kita olahraga langsung jaraknya jauh, nah itu bahaya juga ya. Jauh. Terus besokannya udah nggak males-malesan. Banyak tuh yang ketemuin kayak gitu. Hari ini beli sepeda, biar kan lagi tren lagi sepeda beli. Terus sekarang udah mulai agak turun main sepedaan. Jangan. Nah kalau lu sendiri kan udah dari dulu memang kalau gua naik sepeda ya. Udah. Seingat gua lu dari SD SMP. Oh iya udah. Memang udah. Udah dari dulu emang udah. Nah ceritanya gimana nih? Dulu kan bokap nyokap lu yang gue tahu kan nggak established sebagai musisi ya. Jangan salah. Dia dulu almarhum bokap gue dulu. Almarhum bokap gue itu tahun 50-an akhir sebelum masuk tahun 60. Dia main band. Oh main band. Dia punya band namanya Teenagers Voice sama almarhum Tony Kuswoyo. Oh iya. Cuma
almarhum Om Tony fokus di musik, bokap gue belok film. Gitu. Itu kan sama nyokap gue pun juga begitu. Nyokap gue itu di akhir 60-an waktu dia umurnya baru 18 19 lah nyokap gue. Sama punya kalau sekarang namanya apa? Girl band. Kayak Blackpink. Nah, Blackpink lu tahu kan Korea kayak begitu. Cuma itu tahun 60-an akhir nyokap gue udah punya. Nyokap gue udah ada, dia bikin sama kakak-kakaknya. Namanya Trio Fiska. Jadi sebenarnya kalau orang suka nanya, loh kan nyokap bokap lu film kok lu bisa musik ya? Ya enggak sih. Memang mereka awalnya dari musik, cuma mereka belok ke film. Nah berarti dulu waktu lu masih agak muda ya, nah, sekarang juga masih muda. Masih muda dong, harus muda terus. Nah, waktu lu masih anak-anak gitu, sempet diperkenalkan dengan musik, alat musik atau apa? Malah gue dibeliin alat musik. Malah gue disaranin harus sekolah musik. Sekolah musik. Sama bokap gue dibiayain gue sekolah musik di sekarang tempatnya udah tutup, Yayasan Musik Indonesia di Majestic ada dulu tempat di situ. Situ. Iya. Main apa tuh? Gitar akustik. Belajar gitar klasik. Berarti lu bisa main gitar dong ya? Iya. Dibiayain sekolah mahal-mahal, hancur. Gua nggak bisa baca not balok. Ini buat yang belum kenal sama Romi nih ya. Ini kita gua buka-buka aja nih ya. Nah dulu kita nih sekolah SMP bareng. Nah dia tuh kalau seminggu. Gua ada kelas nih kakak kelas. Itu keadaan yang membuat itu. Nah kalau dalam seminggu itu nggak ngelihat Romi bolos, nah itu sesuatu yang aneh. Nah jadi kalau seminggu tuh ada aja saat-saat dimana kita nggak bisa nemuin dia di sekolah, hilang dari peredaran. Nah cuma pulang sekolah nih kadang-kadang gue suka naik sepeda nih sama teman gitu, lewat depan rumahnya. Kita dari luar nih, dari jalanannya kebetulan dari jalanan kelihatan nih rumahnya agak ke bawah ya kelihatan. Nah kita lihat nih ada bayangan dia gitu, jadi dia di rumah. Lu ngapain lu di rumah, nggak sekolah gitu? Dengerin musik. Oke. Ya. Jadi karena waktu zaman kita dulu sekolah kan SMP tuh albumnya lagi naik daun kan Metallica. Album Metallica Master of Puppets sama Injustice for All lagi naik. Terus aduh itu motor hobi sekali ya. Gila tuh biar motor itu mengkacau. Kebiasaan buruk kita orang naik motor tuh bising-bising kayak gitu tuh mengganggu banget itu. Knalpot yang. Lu kan nggak naik motor ya? Enggak. Sepeda aja. Balik lagi terus pas zaman kita tuh naik album apa? Metallica kan. Injustice for All, Iron Maiden, Van Halen, Van Halen. Itu lah. Terus Iron Maiden naik kan. Zaman kita sekolah itu dulu pas kita pas di sekolah itu gue tuh memang udah ada bayang-bayang bahwa gue suatu saat gue harus jadi musisi. Sementara mungkin lu udah cita-cita mau jadi apa kan? Gue udah ada bayang-bayang untuk jadi musisi, tapi memang belum menggebu-gebu banget. Cuma pada saat bayangan udah ada bayangan. Tapi pada saat kita sekolah itu satu sekolah dulu, gue tuh udah mulai ya kan. Lu bisa lihat kan dari semua teman-teman kita yang fokus pegang gitar cuma gue doang kan. Kalau yang lain-lain kayak gue nih ya pernah pegang gitar, cuman ya kunci aja nggak tahu semua, jadi nggak bisa hafal kunci. Padahal dulu belajarnya bareng nih kita. Gue pada saat itu emang gue udah mulai ada bayang-bayang. Kalau gue gagal, gue waktu zaman kita SMP dulu gue sebenarnya pengennya tuh jadi pilot. Pilot. Kenapa tuh dulu pengen jadi pilot? Karena gue dulu jadi ceritanya dulu waktu kecil. Waktu bokap gue promo filmnya atau bokap gue processing film dulu zaman dulu kan processing film lab untuk film belum ada di sini kan. Jadi mesti dibawa ke Hong Kong atau dibawa ke Jepang. Gue sering diajak bokap gue. Jadi gue sering naik pesawat kan dulu. Terus kalau bokap gue promo film tahun 80-an gitu kali ya? 80 dari kecil malah tahun 70-an nih, 70-an pertengahan dulu. Untuk promo film juga sering promo keluar kota kan bokap gue. Gue sering diajak
Nah, karena itu kan gue sering naik pesawat kan. Terus kebenaran ada beberapa teman-teman yang bokap tuh memang kapten pilot di Garuda. Jadi bokap gue sering diajak sama temen ayo ke kokpit tuh. Nah, gue diajak juga. Nah, ini jadi kayak nempel di kepala gue liat kokpit. Bener, gue liat kokpit. Gue liat pesawat di atas. Gue liat tuh di depan gue duduk di kokpit di pangku sama pilot. Jadi kasih gue liat tuh itu kerekam banget ya. Sampai remaja gue kerekam banget. Karena gue pengen banget jadi pilot. Tapi ya lo tahu kan. Kayaknya nggak mungkin banget kalau dia jadi pilot. Ya mungkin aja. Lu hitung sampai 1 sampai 100 aja lu berantakan. Tapi lu tahu sendiri kan. Lu kan nggak tahu sendiri kan. Pelajaran gua kayak gimana, matematika hancur terus gua. Akhirnya, waduh, gua realistis aja deh. Udah. Tapi habis itu gua kuliah. Kuliah gua kan gua gua keluar dari Jakarta. Gua keluar dari Indonesia. Gua kuliah ke Sydney, Australia. Gua kuliah untuk gua ngambil TV and film production. Produksi film sama TV. Yang itu kalau gua pulang gua bisa kerja di stasiun TV jadi nanti. Udah, gua berapa lama tuh sekolah tuh? Dari tahun 94 sampai 97. Tapi ya itu juga guys, selama gua di sana. Teman-teman gua tuh tinggalnya di apartemen bagus. Apartemen pakai kunci, pakai pokoknya sistem security-nya yang bagus. Gua enggak, gua di flat aja. Yang cuma pakai gembok kayak biasa lah. Makanya biaya murah banget. Karena kenapa? Karena gue mikir bokap gue ngiriminnya segini, uang segini. Nah, gue harus irit. Bukan kenapa-apa. Karena lu tahu sendiri Australia kan pasti semua band mampir ke sana. Betul. Jadi gue jadi tiap bulan gue harus ada target, gue mesti nonton live 3 band. Kayak gitu tuh. Gue denger. Jadi lu sendiri belum pernah nonton Rolling Stone kan? Belum. Gua udah. Rolling Stone di sana gua nonton. Nah udah. Itu jadi gua bener-bener target banget. Jadi gua di sana gua nggak mau gua spend money buat tinggal di tempat yang mewah. Gua nggak. Gua mendingan tinggal di tempat yang butut. Tapi gue bisa nonton konser. Lu kerja juga di sono kan ya? Gue kerja di sana juga. Kerja di pabrik coklat. Di pabrik coklat sempat, terus sempat makan coklat tiap hari tuh, dapat sampai muntah. Pinter nih nyari kerjaan nih, pabrik coklat jarang-jarang tuh. Lalu terus habis pabrik coklat, di restoran Italia gue sempat. Cuci piring. Iya. Terus toper koran juga sempet. Nah, gue di sana di Australia gue sempet punya sepeda juga, beli sepeda karena buat kebutuhan kerja. Itu ada 3 kerjaan yang gue jalan di sana. Ya udahlah, pengalaman hidup gue sebenarnya sih lucu-lucu banget sih ya kalau di sana. Nah itu, jadi hidup ini harus penuh usaha. Walaupun dalam kondisi pandemi kayak gini, nah kita bisa ingat masa lalu kita ya Rom ya. Banget. Jadi nggak harus sekarang tuh kita pikirin ya sekarang ini susah banget, padahal ya sebenarnya kita udah melalui banyak tahapan dalam hidup kita nih Rom ya. Sebenarnya keadaan kayak gini sih kaget ya, cuma karena gue juga udah biasa dulu waktu gue masih muda, gue juga biasa hidupnya sengaja gue pas-pasin. Jadi keadaan sekarang pun juga gue nggak kaget amat gitu. Yang di kepala gue sekarang yang penting anak istri gue udah yang terjamin, udahlah gue gitu aja. Ya betul. Udah yang paling gitu aja. Nah sekarang kan ini kedai udah jalan ada mungkin 5 bulan 6 bulan ya? Udah mau 5 bulan. Mau 5 bulan. Ya. Nah dari awal lu mulai itu sama sekarang ada perubahan nggak yang lu rasa? Mungkin penjualannya lebih mudah, sekarang udah lebih Ya karena itu tadi, karena ada kita kerja sama sama GoFood sama Grab, jadi gampang aja. Jadi tiap hari ada aja order masuk ya. Alhamdulillah ya kayak tadi gue bilang, karena gue sama Gopal itu lebih pentingin kualitas dulu. Jadi kualitas kita pertahanin terus. Jadi kita ngulik masalah bumbunya gimana, paling harus pakai ini. Gopal yang ngeracik semua. Gua sama dia diskus soal bumbu. Ini bumbu yang ini kita pakai ini. Oh nih kalau
yang daerah sini bumbunya kayak gini, Pal. Kita juga suka bikin perbandingan gitu sama kedai-kedai yang lain. Kayak lu pernah tahu kan ada kedai namanya ketoprak Siragil. Ketoprak ya. Nah, itu salah satu kedai legend, guys. Itu gua pertama makan di sini dari tahun 97, 98 gue makan di situ pertama, dan sampai sekarang masih ada. Ya. Dan menu dia cuma satu, ketoprak, nggak ada yang lain. Ya. Itu bertahan sampai sekarang. Itu gue sampai delivery ke sini karena Gopal belum pernah nyoba kan tuh, belum pernah makan. Cobain juga ya. Pal cobain. Gopal bilang ini ketoprak enak. Nah, lu tahu Pal ini menunya, gue ceritain gini. Yeah. Dan itu di sana itu apa namanya? Apa sih namanya? Bukan alarm ya, apa sih? Bukan bel, ya semacam alarm untuk GoFood itu. Itu nggak pernah berhenti, guys. Bunyi terus. Kayak TikTok aja, TikTok gitu. Nah, itu salah satu acuan gue pengen kedai itu kayak begitu. Yeah. Itu juga tempatnya biasa aja ya, bukan tempat mewah, enggak biasa lah di pinggir jalan. Tapi yang makan tuh orang dari mana-mana ya. Waduh. Itu gua rasa orderan bukan Jakarta Selatan itu. Jakarta Utara, Jakarta Barat. Itu udah kayak gitu. Nah, ini alhamdulillah di sini juga kita dapat pelanggan dari Jakarta Barat, kita ada. Dari Jakarta Barat ada ke sini juga. Dari Kebon Jeruk. Ada yang datang. Iya. Enggak datang ke sini, tapi sering dia order online ya. Online. Nah, teman-teman lu sendiri dari sesama musisi nggak lu? Udah. Waktu kita pertama buka, mereka duluan malah yang datang. Udahlah, saling kasih support ya. Mereka juga sebar di ini media tuh, walaupun udah pernah kesini datang lagi. Oh iya. Nah, ini rasanya pun semakin greget gitu loh. Jadi awalnya gue pernah juga udah kesini. Nah, sekarang tuh semakin mantap rasanya. Kayaknya dia semakin yakin dengan dagangannya. Gitu ya, Rob ya? Yes! Mantap. Nah, apalagi nih yang bisa kita bagi-bagi nih sama pemirsa kita nih pagi ini nih? Apa ya? Kalau kita bikin sesuatu dalam keadaan seperti ini, kita jangan mentok. Nanti, ya, insya Allah ini segera berakhir kan? Insya Allah ini berakhir. Pandemi berakhir, ya udah. Habis itu kita udah lupa sama yang pernah kita jalani saat ini. No, jangan. Apa yang lu udah jalanin, apa yang lu udah kerjakan pada saat ini, lu harus fokus terus. Jangan cuma karena dalam keadaan kepepet lu jalan, tapi udah balik normal lagi, lu langsung lupa. Berarti jangan kayak gitu. Fokus. Kita jalani aja terus. Jalanin terus. Hidup ini mengalir, tapi kita harus tetap fokus. Nah, ngomong-ngomong soal itu, pada saat awal-awal lu buka nih kedai, mungkin kan penjualannya mungkin nggak langsung banyak ya. Nah, sempet nggak lu ngalamin nggak ada penjualannya? Terus lu berpikiran, waduh, gua harus stop sampai di sini kan? Bukan bidang gua atau apa? Pernah nggak lu kepikiran gitu? Kalau untuk stop gua nggak. Tapi untuk sempat yang ada pemerintah rubah namanya dari PSBB ke PPKM apalah. Tiba-tiba nggak ada orderan sama sekali. Pernah 2 hari kosong, Tapi ya, gue sih nggak frustasi. Ada mungkin orang frustasi, waduh gimana nih? Gue sih ya udahlah santai aja. Nah, selama lu jualan ini, apalagi pas awal-awal ya, lu pulang dari kedai, pulang ke rumah, sampai rumah, lu kan ketemu anak, istri. Ditanyain nggak, hari ini dapat jualan nggak kayak gitu? Tanyain nggak? Kan jadi kedai ini jalanin bukan gua sama Gopal aja, jadi gue libatin istri gue juga, karena gue tahu untuk ngurusin keuangan udah paling bener sama perempuan. Jadi gue ini sama istri gue, nggak mungkin sama perempuan lain lah, masa gue perempuan lain gue kasih ditipu dia. Nah, gue minta istri gue supaya ngurusin keuangan. Jadi kita running tempat ini bertiga. Jadi jadi kalau tiap hari kita laporan ke dia juga, hari ini masuk berapa, berapa. Ada yang masuk hari ini kayak gitu, kayak di ujung sana kan gue selalu catat tuh masuk. Nah, itu kita pasti foto, gue kirim ke dia. Biar dia juga bisa ngitung aja. Jadi ya udah gue sampai rumah, bini gue lagi
hitung-hitung itu gue main sama anak gue aja udah. Berarti laporannya udah langsung live. Udah langsung nggak lapor lagi nih. Nggak usah langsung bread, dah. Oh iya, nah itu salah satu kiat dari Bang Romi. Jadi libatkan istri nih. Iya. Jadi, Gue kalau gue sih ya gue pikir ya biar lebih simpel aja lah. Ya, jadi saling percaya. Ya, gitu. udah. Betul. Nah, kan lu selama ini kan jadi musisi nih. Yes. Anak-anak lu ada yang ngikut dengan apa? Dengan kesukaan lu ini nggak? Anak gue yang anak bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu. Anak lu dua ya, Rom? Anak dua. Kalau anak yang sulung gue dia lebih kayak kakeknya. Dia lebih suka foto. Oh, fotografi. Pokoknya untuk urusan visual ya, dia lebih nurun ke kakeknya ke neneknya tuh. Urusan visual. Anak gue paling gitu. Anak gue yang sulung itu. Kalau anak gue yang bungsu ini justru dia pengen belajar piano. Oke. Ya. Tadi enggak, dia bukan piano. Dia mau langsung belajar gitar. Gue bilang jangan. Kamu belajar piano dulu. Lu juga dulu sempat belajar piano. Gue bilang sama dia, papa ini nyesel sama sekali nggak bisa main piano. Padahal piano itu basic dari semua. Jadi kalau lu udah bisa, lu udah nguasain piano, lu main ke semua instrumen manapun lu akan akan lancar. Berarti bener ya gitu? Kan banyak orang bilang begitu. Bener ya. Karena lu belajar komposisi lu di piano. Lu belajar tempo dari piano. Otomatis gue kenal banyak orang otomatis yang pada jago main piano semua gak bisa main drum. Otomatis karena dia kan udah tempo di situ. Itu gue jelasin ke anakmu gitu. Akhirnya ya dia belajar piano sekarang. Cuma sekarang kan keadaan kayak gini juga, akhirnya ya belajarnya di rumah. Belajarnya ya daring dulu sama gurunya. Jadi ya masih agak nggak sefokus kayak dulu, nggak ketemu langsung sama gurunya. Nah, gue juga bilang sama anak gue, jangan terlalu fokus sama teori, harus juga praktek, harus bisa main sendiri. Gue bilang sama anak gue, papa dulu nggak pernah tahu teori, nggak pernah bisa papa baca not balok itu nggak bisa, sampai sekarang nggak bisa. Jadi gue berdasarkan ya udah kalau gue bawain lagunya Beatles, ya gue dengerin aja, gue dengerin. Gue langsung mainin, oh ya udah gini, kalau salah ya gue tinggal dengerin ulang lagi. Ada kan yang bisa langsung pakai not balok gitu, dia bisa baca, aku nggak bisa aja. Gue kalau dikasih not balok, ya gue lempar itu kertas apa itu. Nah jadi dari sekolah dulu sampai sekarang udah ubanan juga loh ya, udah ubanan belum bro? Nggak udah lah. Sampai ubanan pun dia masih suka lempar yang namanya isi-isi tulisan kayak gitu, buku. Lu nggak suka baca berarti lu ya? Baca mah suka? Suka baca, suka. Paling kalau belajar enggak. Tapi kalau not balok gua nggak bisa. Tapi kalau baca yang lain, baca soal, apalagi baca soal keadaan politik satu negara, itu gua seneng. Seneng. Nah, sejarah negara gua seneng gua baca. Pokoknya lu tau lah. Pokoknya jangan matematik, jangan fisika, jangan biologi, pecah pala gua. Nah, ngomong-ngomong masalah itu, kakek lo, bokap lo kan politikus nih. Lo nggak ada minat untuk ngelanjutin alur itu? Enggak lah. Kenapa tuh? Enggak lah. Kakek gue sama bokap gue tuh sebenarnya nggak dibilang politisi, bukan. Karena mereka orang yang lurus. Nasionalis lah gitu ya, kebangsaan. Bukan ya? Bukan juga. Orang yang ngaku-ngaku nasionalis juga banyak, tapi dia nggak punya nurani. Banyak. Kalau bokap gue sama kakek gue orang nasionalis, tapi dia punya nurani. Jadi kalau mereka bilang salah, nah di lingkungan mereka bilang itu benar, mereka nggak bisa. Nah, gue karena didikan dari mereka berdua seperti itu kebawa ke gue juga. Jangan salah, lu di industri musik pun juga banyak yang kayak gitu deh. Yang dibilang yang menurut gua salah, menurut industri bener. Nah itu banyak. Nah itu gua itu udah bawaan ya, jadi turun menurun, darahnya udah kayak gitu. Bahwa bokap gua selalu mengajarkan bahwa lu hidup harus punya nurani. Lu nggak bisa ninggalin nurani lu, nggak bisa. Jadi kalau lu tanya tadi gua nurusin politik, dulu kakek gue bokap gue stres, apalagi gue sekarang.
Iya benar. Bisa-bisa gue beli senjata. Ada. Jangan dengerin itu, jangan. Jadi kita politik kita nikmati aja ya. Ya, kita jadi penonton aja gitu. Jadi penonton nikmatin aja. Kalau udah ada yang lucu-lucu yang dagelan nggak jelas, kita ketawain aja udah. Percuma bahas bener, apalagi di media sosial kayak sekarang gitu kan. Banyak ya, teman-teman kita sendiri juga banyak kan yang suka betul. Kadang menurut kita udah salah, menurut dia bener itu kan. Yang kayak gitu akhirnya udah kita ketawain aja ya. Suka-suka dulu, suka-suka sampai dewek lah gitu. Itulah demokrasi. Oke deh Rom, udah lumayan lama nih kita ngobrol. Sip. Apa lu mau nyobain menu apa? Boleh nih. Lupis mau? Nah, lupis boleh. Oke. Boleh deh. Sip. Gue cobain lupis. Nah, lu rencananya menu lu mau ada tambahan nggak nantinya? Atau mungkin lu tetap dengan 3 menu itu supaya orang tetap ingat kayak gitu? Pasti akan ada tambahan, pasti. Cuma dalam saat ini kita masih fokus ke 3 ini, guys. Semua pasti akan ada. Kan gua pun juga insya Allah kalau memang udah ada lebih, udah ada pemasukannya lebih, gua pun juga pengen ada pengen punya kedai ini akan lebih besar lagi tempatnya. Ya mungkin nanti kita nggak tahu kan, atau gue pindah kemana gitu agak lebih besar. Nah itu juga bisa. Baru kita masukin menu baru lagi di situ. Tetap optimis tuh. Optimis. Jadi ke depan tuh selalu melihat dengan lebih baik lagi. Dan yang penting satu, kualitas nomor 1. Jaga kualitas. Kuantitas nomor 1, 2, 3, 4 lah. Iya. Oke, lupis udah siapa? Nih. Oh ini. Yang pernah sama lu kan nih, kemarin sama lu kan? Oh, si Bang Gopal namanya. Bang Gopal. Siap. Wah ini lupisnya nih. Mantap. Silakan dicoba. Oke. Siap. Cobain. Kemarin udah nyobain lontong. Iya kemarin udah sempat nyobain lontong sama nasi lemak. Oke. Sekarang coba lupis. Kita cobain lupisnya. Monggo ya Mas ya. Oke, makasih ya. Iya sama-sama. Wah ini 1 porsinya nih ada 4 potong lupis nih. Berarti ini bikin sendiri ya? Ini homemade sendiri. Homemade. By Bang Gopal. Nah, ini kita cobain nih lupisnya. Jadi bagaimana? Wah, mantap. Begini kan? Emang top dah. Nah, yuk. Makanan berarti dibikin fresh tiap hari ya? Tiap hari fresh. Ya kalau kuah tiap saat gitu. Kalau selalu tiap hari bikin. Selalu. Ya, tapi kayak gula gini kan nggak tiap hari bikin. Ya, enggak. Tapi ini ada limitnya juga. Oh gitu. Kalau 2 hari udah mulai agak-agak gimana rasanya kan? Nah, udah. Tapi alhamdulillah aja, coy. Kita jual kayak begini, ada aja yang beli. Iya. Nih, kalau makanan kayak gini sih harusnya sih pasti laku dong, karena kan itu juga jarang juga ada orang jual kayak gini. Itu juga karena kenapa kita jual lontong Medan sama nasi lemak sama lupis? Karena kita mau fokusnya sebagai sebagai tempat yang menjadi tempat untuk sarapan. Untuk sarapan. Nah, berarti lu bukanya pagi aja? Pagi jam 7 sampai jam 12. Emang banyak sih yang bilang, kenapa nggak buka dari siang ini, sampai siang ini? Gue bilang, waduh. Ya kenapa tuh? Sampai sore gitu, makan malam sekalian. Ya itu kayak tadi gue bilang deh, gue kerja ibaratnya gue nggak mau yang kejar setoran gila-gilaan, gue nggak mau deh. Ya gue ngerasa mungkin gue harus jualan di jam sarapan. Ya udah, jadi gue fokus ya jam segitu dulu. Gitu. Nanti kalau memang udah ada yang bisa lebih, gue bisa ada menu lain. Terus nanti gue kan rencana juga pengen jual kopi juga kan. Itu mungkin bisa sampai malam. Tapi ya nanti lah. Nanti tunggu ini dulu, tunggu tempatnya benar-benar memadai dulu. Ya kayak gitu, gue kerja di mana, gue kerja apapun juga, gue kerja di musik pun gue nggak ngejar-ngejar setoran banget ya.
Kalau dapat ya udah. Kalau emang itu rezeki gua harus manggung, ya gua manggung. Iya, Tapi kalau emang bukan ini gua buat manggung, ya gua nggak mau maksain. Oke. Kayak ya itu balik lagi gua diajarin namanya bokap gua kayak gitu, Jay. Nah, ini ngomong-ngomong jualan nih, Rom. Nah, ini gua ada produk baru nih, Rom. Namanya Apa nih? Ini Bali Clove. Jadi cengkeh Bali. Waduh. Nah, ini lu kan tahu kalau di Bali tuh mereka sejak pandemi ini nggak ada turis, Rom. Ya. Jadi orang pekerja pariwisata apa udah nggak ada kerjaan tuh. Nah, kebetulan nih ada saudara dia bikin produk. Tadinya ada jahe Bali namanya. Nama produknya tuh brandnya tuh Balining. Nah, jadi dia bikin produk ada minyak gosok jahe Bali. Nah, itu lumayan laku dan kebanyakan penjualannya tuh melalui agen-agen pariwisata yang tadinya mungkin dia driver untuk wisata, lalu guide wisata kayak gitu. Nah, mereka terbantu ekonominya dengan jualan minyak. Nah, salah satunya sekarang nih dia lagi launching nih. Launchingnya tuh hari ini. Oke. Hari ini di Bali nih launchingnya. Nah, kita nih Jakarta launching juga. Nah, ini Bali Clove. Jadi cengkeh Bali. Nah, ini minyak gosok. Ini udah ada izin BPOM-nya, lengkap semua. Nah, ini nanti di Bali Clove ini bisa dijumpai di sini nih di kedai daun. Nah, ini selalu ada stoknya di sini. Jadi kalau di Jakarta yang pengen nyari Bali Clove yang terkenal itu di Bali, Balining ini kan udah terkenal nih. Nah, kalau di Jakarta mau nyari di sini nih tempatnya nih di kedai daun. Beli ini jangan lupa makan lupisnya mantap. Nah, itu dia baru. Iya. Nih Rom, thank you banget nih lupisnya nih, enak banget. Nah, Sama-sama aja. Besok-besok gua mampir lagi. Ini ntar ini bisa untuk ini kan, buat pijet kan? Buat pijet. Beneran. Dan ini nggak lengket. Buat anak-anak sepeda cocok gitu. Bener. Ini anak-anak sepeda. Kesini nyarinya nih di kedai daun. Cocok. Oke Rom ya, nanti lu cobain nih Rom. Sip. Nih, nah buat anak muda, orang tua. Nah, ini cocok. Ini nyokap lu nih. Ini pakai ini nih Rom. Sip. Pasti Rom ya. Siap. Oke. Buat titip nih Rom, buat nyokap lu Rom. Siap. Oke. Thank you ya. Sampai Thank you, ketemu guys. lagi di Sunday Morning Talk Show bersama saya Wide. Semoga kita bisa melalui dan melewati masa pandemi ini dengan selamat, dengan Amin. sehat, tetap bersemangat. Amin. Pantang menyerah, tetap berusaha. Yes. Nah, semua pasti ada jalannya, benar? Yes, betul. Oke, sip. Sampai ketemu lagi. Bye. Oke.